Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Naura Putri Nurani dari kelas 1231. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi matematika tentang kombinatorik. Kombinatorik merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari cara menghitung banyak kemungkinan suatu kejadian atau penyusunan suatu objek. Materi ini sangat penting karena sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung kemungkinan pilihan, menyusun posisi, atau menentukan jumlah kemungkinan suatu kejadian. Kerangka pelajaran yang saya bahas, materi kombinatorik terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kaidah pecahan, permutasi, dan kombinasi. Ketiga konsep ini digunakan untuk menghitung banyak kemungkinan suatu kejadian, tetapi cara penggunaannya berbeda tergantung situasinya. Materi pertama adalah kaidah pecahan, yaitu metode untuk menentukan banyaknya cara suatu kejadian dapat terjadi. Salah satu kaidah pencacahan yang paling sederhana adalah aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan digunakan ketika terdapat beberapa pilihan kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara bersamaan, sehingga kita hanya memilih satu dari beberapa pilihan yang tersedia. Misalnya, jika ada K1 cara melakukan kegiatan pertama, K2 cara melakukan kegiatan kedua, hingga Kn cara melakukan kegiatan ke N. Maka, banyak cara untuk melakukan tepat satu kegiatan tersebut adalah K1 plus K2 plus sampai Kn. Jadi, aturan penjumlahan digunakan ketika kita memilih satu di antara beberapa pilihan yang tersedia. Untuk memahami aturan penjumlahan, kita lihat contoh soal berikut. Erika memiliki 4 mobil, 3 sepeda motor, dan 2 sepeda. Berapa banyak cara Erika pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimilikinya? Karena Erika hanya memilih satu kendaraan, maka kita menggunakan aturan penjumlahan. 4 plus 3 plus 2 sama dengan 9. Jadi banyaknya cara Erika memilih kendaraan untuk pergi ke kantor adalah 9 cara. Selanjutnya, kita masuk ke materi permutasi. Permutasi adalah menyusun suatu kejadian dengan memperhatikan urutan. Artinya, jika urutan berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Contohnya, AB tidak sama dengan BA. Rumus permutasi adalah P N, R sama dengan N faktorial per N min R faktorial, di mana N adalah jumlah seluruh unsur, R adalah jumlah unsur yang dipilih. Selanjutnya, kita lihat contoh soal tentang permutasi. Dalam suatu organisasi akan dipilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 7 orang calon. Karena setiap jabatan berbeda, maka urutan orang yang dipilih menjadi penting. Oleh karena itu, soal ini diselesaikan menggunakan permutasi. Pada soal ini, N kita ubah menjadi 7 dan R kita ubah menjadi 3. Sehingga P 73 sama dengan 7 faktorial per 7 min 3 faktorial sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial. Lalu kita uraikan faktorialnya jadi 7 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 dan kali 4 faktorial. Sehingga P73 sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Karena 4 faktorial ada di atas dan di bawah, maka bisa dicoret atau disederhanakan, sehingga tersisa 7 kali 6 kali 5 yang dihasilkan 210. Jadi, banyak susunan kepengurusan yang mungkin adalah 210 cara. Materi terakhir adalah kombinasi. Kombinasi adalah cara menyusun suatu kejadian tanpa memperhatikan urutan. Artinya, AB sama dengan BA, rumus kombinasi adalah C, NR sama dengan N faktorial per N min R faktorial R faktorial. Selanjutnya, contoh yang terakhir, kita akan membahas contoh soal kombinasi tentang jabatan tangan. Diketahui ada 10 orang, karena urutan tidak penting, AB sama dengan BA, maka menggunakan kombinasi C 10/2 sama dengan 10 faktorial per 8 faktorial kali 2 faktorial. 10 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial, sehingga 8 faktorial dicoret dengan 8 faktorial, yang dihasilkan 10 kali 9 per 2. Jadi jumlah jabatan tangan adalah 45.
Demikian penjelasan dari saya tentang materi kombinatorik. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.